Hari ini kami sangat beruntung dapat bertemu dengan para pemimpin cyber security di Indonesia. Tamu kita pada hari ini adalah Lisa Sim, JPEG VP Marketing kita. Kita juga ada kedatangan Ibu Eva dari IWCS dan Ibu Elizabeth Damayanti atau dikenal dengan Ibu Ibet dari PT Telkom Indonesia. Selamat datang, welcome to our podcast. Kita akan mempelajari perjalanan karir mereka, apa saja passion dan minat mereka, dan proyek-proyek apa aja yang sedang mereka kerjakan saat ini. Untuk itu kita saksikan diskusi kali ini. Untuk pertanyaan pertama buat Ibu Ibet, mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat dan apa pekerjaan yang dilakukan saat ini. Oke, terima kasih. Saya Ibet. Saat ini saya bekerja di PT Telkom Indonesia. Saya bekerja sebagai Operation Vice President Cyber Security. Tugas saya sehari-hari mengawal berjalannya operasional cyber security di lingkungan Telkom. Terima kasih Ibu Eva. Ya, saya Eva Nur, saya CEO dari Synexis International, tapi juga saya founder dari Indonesia Women in Cybersecurity. Jadi sehari-harinya apa? Jadi lebih membangun ekosistem keamanan siber di Indonesia tentunya lewat perusahaan saya, dan juga membangun komunitas Indonesia Women in Cybersecurity atau komunitas perempuan-perempuan di keamanan siber. Lisa. Hello, my name is Lisa Sim and I'm the VP of Marketing for Palo Alto Networks at Japan Asia Pacific. I've been with the organisation for about nearly 8 years now, and one of the things that I've had the opportunity to do in my role is to found a program called CyberSafe Kids, which is all about teaching our future generations the life skills that they need to be safe in their digital worlds. And it's a pleasure to be here today and joining you in this conversation. Thank you Lisa Sim for the introduction. Thank you everyone. So untuk pertanyaan kedua buat Ibu Ibet dulu, bisakah Anda berbagi bagaimana Anda bisa masuk ke dalam dunia industri cybersecurity? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya tidak dalam rencana perjalanan karir saya akan masuk di dunia cyber security. Tapi lebih kepada sebuah penugasan yang tidak mungkin saya tolak. Hanya saja ternyata semakin didalami, cyber security itu menjawab sedikit cita-cita masa kecil saya dulu. Dulu saya pengen sekolah hukum karena suka sekali kalau melihat pengacara itu memecahkan teka-teki kasus ya. Ternyata sekarang di cyber security juga tersalurkan rasa ingin tahu, rasa penasaran untuk memecahkan sesuatu. Jadi memang berdasarkan penugasan, tapi akhirnya menjadi sebuah kenikmatan kalau untuk saya. Mungkin itu. Terima kasih Ya. Ibu Ibet. Ibu Eva mungkin? Iya, hampir sama Bu Ibet. Jadi tidak terencanakan gitu ya untuk bisa masuk di bidang ini, tapi pada waktu itu memang sedikit sekali perempuan, malah hampir jarang bisa dihitung dengan jari. Ini seangkatan saya sama Bu Ibet, jadi memang sedikit, dan di situ saya melihat bahwa ini ada peluang gitu. Jadi bermula dari adanya masalah di situ gitu ya, dengan sedikitnya pengetahuan mengenai keamanan siber, terus sedikit juga perempuan yang ada di situ. Saya melihat bahwa ini adalah peluang yang bisa saya lakukan gitu ya untuk menjadi karir gitu. Nah, dari ketidaksengajaan tersebut mulai didalami, dan disitulah adanya ternyata saya melihat bahwa wah ternyata passionnya di sini. Karena apa tadi? Problem solvingnya gitu, banyak sekali di bidang ini yang bisa membuat kita itu mengeksplor gitu ya masalah-masalah yang ada di cybersecurity itu menjadi sesuatu wah kayak game gitu kan. Jadi bisa nih kita solve di masalah itu. Jadi itu sih kalau di saya. Bu Eva. And to Lisa, can you share how you got into cybersecurity? Yes, well, look, my career, which spans 30 years now, really actually has been in technology. I've been in technology my entire career.
And I've really actually been lucky to be at the forefront of emerging technology. And, you know, I fell in love very early with the whole cloud space when it came around. And I was really just, I think, caught up in the incredible transformative power of technology. But then as I got further along, I could see actually that there was, as rapidly valuable as these technologies were, they were becoming increasingly vulnerable, as in they were vulnerable, nobody was thinking about it. And then also equally, they were creating very complex environments. And so then I thought, well, actually cybersecurity feels like the next thing to go and explore. And I fell into this field, and I am deeply passionate about the purpose it serves in terms of protecting our continued ability to embrace technology and all of its benefits. And so, yeah, I'm very, very happy to be here. Thank you so much, Lisa. Kembali ke Bu Ibet ya. Jadi kalau kita melihat industri keamanan cyber secara menyeluruh ini, apakah masih ada faktor atau kesenjangan yang sebagai komunitas kita bisa melakukan lebih baik lagi, Bu? Ya, kalau bicara tentang kesenjangan, sangat lebar kesenjangan yang terjadi. Di kehidupan kita sehari-hari sekarang semua dijalankan di dunia yang digital. Tidak ada yang tidak menggunakan dunia digital. Tapi bagaimana menggunakan dunia digital yang aman dan bijak, ini yang memang belum dimiliki oleh seluruh kita sebagai pengguna digital itu. Beberapa waktu lalu ada salah satu perusahaan asing yang masuk ke Indonesia hanya dengan memberikan iming-iming imbalan sejumlah uang, kemudian data-data biometrik milik masyarakat Indonesia direkam. Ini artinya masyarakat Indonesia tingkat kewaspadaannya di dunia digital masih sangat rendah ya. Jadi mestinya kita-kita yang sudah berjalan, yang sudah bergelut di dunia cybersecurity bisa memberikan kontribusi kecil hanya cukup dalam bentuk awareness. Paling tidak ada masyarakat yang tidak paham, yang naif ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak semestinya. Nah, kalau memang apakah dari industri atau dari sekolah-sekolah memungkinkan bersama-sama untuk memberikan awareness tadi, membangun awareness tadi, itu sangat baik menurut saya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih, Bu Ibet. Eva bisa? Ya, saya melanjuti yang dibilang Bu Ibet juga ya, betul sekali. Jadi nomor satu tuh kesenjangannya banyak ya, tadi lebar betul sekali. Tapi kalau kita runut lagi, apa sih yang ini saya lihatnya tuh 3 sih sebetulnya kita melihat dari komunitas ya. Jadi nomor satu tuh memang literasi. Literasi digital kita masih rendah sekali, apalagi yang berhubungan dengan keamanan siber gitu ya. Literasinya kita masih kurang, terus gapnya kesenjangan lainnya itu adalah masih sedikitnya perempuan, jadi masih eksklusif gitu ya, belum inklusif. Jadi peran perempuan ini masih sedikit gitu ya, khususnya untuk di cybersecurity atau keamanan siber. Yang ketiga itu adalah budaya gitu ya. Jadi balik lagi kalau kita bicara keamanan siber, risk mindset itu kan harus ada gitu ya. Jadi bagaimana membangun risk mindset ini atau budaya ini harus dari kecil. Jadi harus memang kita sudah istilahnya tadi kalau kata Bu Ibet harus ada nih awareness-nya gitu. Dan awareness itu kalau bisa sedini mungkin gitu. Nah ini makanya 3 gap ini seandainya kita dari komunitas gitu ya bisa berkontribusi, atau kita dari pribadi individual juga bisa berkontribusi bersama-sama, saya rasa bisa memperkecil kesenjangan tersebut. Terima kasih Bu Eva. Maybe Lisa, if you want to add, what areas or gaps do you think we as a community needs to improve? Yes, yeah, I think there are probably 3 key areas on my mind. The first one is definitely around the skills shortage. We have a real problem globally. You know, if you were to look at
cybersecurity alone, depending on the research you consult with, it's up to 4 million skilled cybersecurity workers. But the contradiction is actually there are not enough placements for early in career and students who've just graduated. We're not offering the opportunities, and yet we're crying out for more people to join the industry. It's a contradiction, and we have to fix that. And that brings me to my second point, which is around gender gap. So one of the ways that we can look at this is exploring other skill sets, including people who are in other roles, women included. We have globally in the technology space about 28% female participation rates, 20 to 28% depending. And in Asia it's even higher. But we're finding that women are not being drawn into this field because they don't see the role models. They have a strong sense of bias against their ability to participate, but they have a huge amount to contribute. And so we know that women are 2 times more likely to be promoted if they have a strong female champion mentor. Yes. And these are quick wins for us. And I think, I connect that to the skill shortage. And then the last point is really, we've got to take education seriously, cyber safety education seriously everywhere. And so including, organisations like mine, we all need to step up and make sure that we're doing enough to secure communities beyond just the technology itself. Yeah. Thank you, Lisa. So I think we are so lucky because now we have three females leaders in cybersecurity now. So as an example for the audience, right? Jadi baru-baru ini kami menandatangani nota kesepahaman MOU kemitraan dalam memfasilitasi program pendidikan siber yang lebih baik, yaitu untuk membekali anak-anak dengan program yang disebut Cyber Safe Kit. Mungkin bisakah Ibu jelaskan program ini dan apa yang sedang kita kerjakan bersama? Jadi di Indonesia Women in Cybersecurity, kita payung besarnya itu adalah perempuan pelita digital. Jadi kita mengajak banyak perempuan untuk berperan tadi berkontribusi untuk memberi edukasi gitu ya, atau tadi memperkecil juga gap antara perempuan yang masuk ke bidang ini. Tapi di sisi lain, di bawah perempuan pelita digital ini kita ada program namanya Cyber Safe Kids. Cyber Safe Kids ini di mana kita dari komunitas datang ke sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA gitu ya, untuk memberi edukasi tadi literasi digital, keamanan digital. Terus juga selain memberi literasi keamanan digital, kita juga karena tadi Lisa bilang juga mengenai talent gitu ya, kita juga mempromosikan bahwa ada nih karir di cybersecurity gitu, dan kita juga encourage juga anak-anak perempuan untuk ada nih karir juga, dan kita punya role modelnya banyak juga yang perempuan di sana. Nah, Cyber Safe Kids ini bekerja sama juga dengan Palo Alto, di mana kita membangun materi literasi bersama-sama untuk bisa kita ajarkan ke sekolah-sekolah. Untuk di MOU tersebut kita berencana atau punya niat baik bahwa kita bisa datang ke 1.000 sekolah dalam 5 tahun. Di mana tahun 2025 ini sampai Juli kita sudah datang ke 42 sekolah gitu. Jadi bisa dibayangkan 42 sekolah berapa banyak impact yang bisa kita berikan gitu ya. Semoga saja dengan tadi kegiatan kecil tersebut bisa membuka wawasan juga bagaimana keamanan siber itu penting, terus juga bahwa ada karir di cybersecurity, dan juga kita mengencourage anak-anak perempuan bahwa yuk kita juga banyak loh perempuan yang bisa berkarir di cybersecurity. Jadi MOU-nya seperti itu, dan sampai Juli 2025 sudah 42 sekolah gitu ya. Kita bukan hanya mendidik anak-anak murid-muridnya saja, tapi juga guru-gurunya gitu.
So according to Bu Eva, 42 schools Already been this year. engaged for the cyber safe kids. Anything you want to elaborate about the partnership? Oh, absolutely. So, look, the incredible privilege we have to partner with Bu Eva and the Women's Cybersecurity Alliance is amazing. I mean, really, with the Perempuan Pelita digital program, you're addressing the most incredibly two big challenges that we have. One is how do we engage women actively in roles early to be around cybersecurity, and two, how are we educating children? Yeah. You put those two things Together. together, and so it's a privilege to partner on that. Thank you for the opportunity. Thank you, Lisa. So to close this up, maybe ada sedikit komentar atau pesan key takeaways buat audiens kami itu? Oke, kalau sekarang saja kita sudah sangat digital, apalagi ke depannya dengan perkembangan AI yang mulai masuk di kehidupan kita, artinya kita harus menjadi lebih waspada. Cyber security bukan hal yang susah untuk dipelajari. Logika yang kita gunakan adalah logika yang biasa kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari di luar dunia cyber. Sama, kalau nyebrang jalan kita harus berhati-hati, maka di dunia cyber cara berhati-hatinya juga sama di dunia nyata. Jadi bukan hanya kami pelaku di industri ini yang harus paham cyber security, ibu-ibu terutama karena harus membimbing anak-anaknya, karena bahaya di dunia cyber yang mengincar anak-anak cukup banyak. Jadi belajarlah mulai dari hal yang kecil, karena cyber security tidak sesusah yang dibayangkan. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Ibet. Mungkin dari Bu Eva. Mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa keamanan siber, keamanan digital itu bisa kita ajarkan melalui keluarga, gitu ya. Jadi bisa dimulai dari keluarga, terus kemudian juga peran tadi Bu Iba juga bilang peran perempuan itu sangatlah penting di keamanan siber. Karena apa? Selain pendidik di keluarga, kita juga bisa jadi agen perubahan, gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi keamanan siber di Indonesia, gitu ya, atau di dunia digital ini bisa aman bukan hanya untuk orang-orang yang mengerti teknologi saja, tapi juga aman untuk semua, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk orang tua, gitu ya. Jadi bisa dimulai dari keluarga. Terima kasih Bu Eva. Any final key takeaways for us? I think the key takeaway for anybody watching this conversation is really around the fact that we all have a shared responsibility, and I love that our organisations are actively driving that forward. And I ask that you lean in and go ahead and look at the resources that are available and the programs that are around that can help you drive digital safety and security, and also drive opportunities for people to create roles and taking that into their communities. So thank you. Thank you. Terima kasih banyak atas kontribusinya, Terima sharing kasih experience, juga. wisdom, dan insights-nya. Bagi sekolah dan audiens yang tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang program Cyber Safe Kid, silakan klik deskripsi video ini. Terima kasih.